Shalom Bapak Ibu. Saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Semua semangat, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan, supaya kita makin diperlengkapi untuk mengenal Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pertama yang saya mau ajukan kepada kita, lebih suka menanam atau lebih suka panen? Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih suka nanam atau panen? Kenapa? Panen ini kita tinggal metik hasil, udah jadi tomat, udah jadi buah. Tidak sedikit ada orang yang punya sendalnya beralih fungsi jadi lempar mangga. Ya kan saudara, begitu kan ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanam ini rasanya sakit karena kita harus babat, kita harus cangkul, kita harus rawat dengan baik. Rasanya lebih enak memanen menanam. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau begitu lebih penting menanam atau memanen? Oke. Tadi kita lebih suka memanen, tetapi di pertanyaan selanjutnya kita memilih lebih penting mana? Menanam. Kenapa mau lebih penting menanam? Nggak ada yang dipanen. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, maukah kita menanam? Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, menuai tanpa menabur itu mencuri. Memanen tanpa menanam itu mencuri. Kita lihat buah mangga tetangga, masa kita lempar, itu namanya mencuri Bapak Ibu Saudara. Kita lihat usaha tetangga kita terlihat sangat baik dan kita mulai mengingini tanpa berusaha seperti yang kita lakukan, itu namanya iri hati dan mau mencuri. Kenapa banyak orang mencuri? Kenapa banyak orang iri hati? Karena dia lupa menanam sehingga dia tidak bisa menuai. Kenapa orang bisa akhirnya tersangkut masalah? Karena dia nggak punya. Dia ingin memiliki apa yang dia nggak punya. Pertanyaannya, kenapa dia nggak punya? Karena dia malas menanam. Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini tadi dari awal pertanyaan pertama sengaja suka mana? Ternyata kita lebih suka menuai. Tapi apa yang mau dituai kalau tidak ada yang ditanam? Ternyata kita sadar di pertanyaan kedua, menanam itu lebih penting daripada menuai. Karena orang yang menanam pasti menuai. Tetapi orang yang tidak menanam juga tidak akan menuai. Kalau dia paksa menuai, berarti dia mencuri. Tahu kok Bapak Saudara, di kebun-kebun sawit, sebagaimanapun dijaga pasti ada yang mencuri buah sawit. Beberapa waktu lalu Bapak Saudara, saya dengar cerita ada yang mencuri buah sawit. Buahnya besar dan akhirnya buah itu menimpa dia sampai meninggal di pohon sawit itu karena tertimpa buah sawit. Menjadi pencuri, menjadi penuai tanpa menanam pasti akan mendatangkan masalah dalam hidupmu. Begitu juga dengan kita. Bapak Saudara, selanjutnya kita akan belajar. Memang kalau kita menanam pasti menuai. Tapi pertanyaannya, kita mau menuai yang baik atau menuai yang jahat? Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan menuai apa yang kita tanam. Tetapi kita akan menuai apa yang sudah kita tanam. Kalau kita nanam jagung, jangan berharap tumbuhnya mangga. Itu nggak mungkin. Kalau kita tanam jagung, yang bertumbuh juga jagung. Dalam hidup kita, kalau kita menanam kejahatan, maka kita akan menuai apa? Kejahatan. Bahkan di dalam Alkitab, apa yang menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Bahkan lebih parah Bapak Saudara. Karena prinsip menanam itu pasti akan melipat gandakan dari penuaian. Kita menanam satu,
menuainya banyak. Kita tanam pohon mangga cuma butuh 1 biji. Tapi kita bisa menuai banyak dari situ. Sama juga kalau kita menanam satu dosa. Dosa itu nggak akan berakhir di situ. Karena kalau ada dosa pertama, akan ada dosa kedua, ketiga, keempat, kelima yang berasal dari dosa pertama. Kalau kita mulai berbohong, Pak, kenapa nggak datang ibadah? Maka mulai kita akan berbohong, oh maaf saya sibuk. Kemudian ada satu lagi, bilang, tapi tadi kamu jam 9, jam 10 itu cuma duduk-duduk ngopi. Oh enggak, tadi sakit perut juga. Mulai ada satu demi satu kebohongan dan dosa untuk menutupi dosa yang lain. Makanya apa yang kita tanam pasti akan berbuah. Dan buahnya akan berkali lipat karena bermultiplikasi. Makanya kita harus hati-hati. Kita menanam yang baik atau kita menanam yang jahat dalam hidup kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Menabur itu dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya umur 31 tahun OTW 32. Masih muda, tapi tidak menutup kemungkinan banyak taburan-taburan yang sudah saya tabur dalam kehidupan saya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menginjak angka 50 tahun, seberapa benih yang sudah kita tabur dalam hidup kita. Kalau kita flashback ke belakang, taburan demi taburan yang kita tabur itu, apakah yang baik atau yang jahat? Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur, ada yang instan berbuah. Tetapi hati-hati, ada yang kita tabur, dia buahnya lama baru berbuah. Engkau berbuat curang dalam hidupmu, engkau berbuat dosa dalam hidupmu. Bukan hanya dirimu saja yang akan menuai, tetapi anak cucumu akan menuai. Sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat. Bahkan dosa perzinahan, dikatakan dalam Alkitab, sampai generasi keberapa? Generasi ke-7 akan menuai dari apa yang kita tabur. Makanya penting Bapak Ibu Saudara, orang tua tuh selalu bilang begini, kalau mau menikah, lihat apa? Bibit, bebet, bobot. Betul Bapak Ibu? Engkau harus melihat lahir di atasnya. Jangan asal menikah. Kalau lahir di atasnya keluarganya udah berantakan, maka tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan begitu. Kenapa bisa begitu Bapak Saudara? Karena anaknya akan papa saya begini, oh nggak apa-apa. Jadi papa saya aja melakukan. Kalau papanya jangan heran kalau anaknya merokok. Karena dia akan bilang begini, papa saya aja merokok. Kalau papanya mencuri, jangan heran anaknya juga akan mencuri. Oleh karena itu Bapak Saudara, memang firman Tuhan ini sedikit menusuk di hati Bapak Saudara, tetapi ini sebagai warning kepada kita supaya kita memperhatikan apa yang kita tabur dalam hidup kita. Karena ingat lebih baik, apa yang kita tabur tidak hanya berhenti di kita, tetapi akan dituai oleh anak cucu kita kalau tidak ada penyelesaian. Amin. Nah, lanjut Bapak Saudara. Menabur segala tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang pastinya kita semua di tempat ini pengen menuai yang baik. Amin. Siapa yang pengen menuai yang baik? Haleluya. Kalau kita pengen menuai yang baik, berarti kita harus siap menabur yang baik. Jangan kita hanya pengen menuai yang baik, tetapi menabur yang jahat. Bapak Ibu, saya kena stroke di umur berapa ya? 29. Itu hasil taburan saya selama beberapa tahun. Yang kalau ketemu daging babi itu remnya blong. Nggak ada ngerem gas semua Bapak Ibu. Kalau ketemu daging babi. Akhirnya saya ditegur Tuhan. Saya kena stroke. Mulai sekarang saya masih makan. Tetapi mulai berlaku rem. Remnya belum cakram sih, masih tromol. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menabur, menuai yang baik, maka kita harus pastikan diri kita ini menabur yang
baik. Kenapa? Karena ini, Bapak Saudara, kita harus perhatikan hal pertama. Seseorang akan menuai apa yang dia tabur. Bapak Ibu, kita baca sama-sama Galatia ayat 7 sampai 8. 3, 2 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita paham Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita seorang penipu, maka kita nggak bisa lepas dari suatu saat kita akan ditipu orang. Pasti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pencuri, maka kita tidak bisa menghindar, suatu saat kita pasti akan, kita juga akan mengalami kecurian. Dan orang yang suka curang juga pasti akan dicurangi. Saya nonton film semalam Bapak Ibu Saudara, penjahat dengan penjahat bersengkokol. Akhirnya tiba di ujung, penjahatnya saling gigit-gigitan. Padahal tadi awal sekongkol. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berteman dengan penjahat. Karena nanti keadaan kepepet kamu dia jual. Jangan menganggap dirimu, oh saya manfaatkan penjahat ini. Oh jangan. Mungkin baik-baik masih cukup nutrisinya, masih cukup bayarannya. Dia akan iya Pak. Tapi hati-hati, kalau dia udah terdesak dia akan jual dirimu. Makanya jangan pernah berteman dengan orang fasik. Karena sebaik-baiknya orang fasik akan tiba saatnya dia akan mengkhianati dirimu. Bapak Saudara, tetapi orang yang suka memberi juga akan diberi. Orang yang suka berkata yang baik juga akan menerima perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Semua yang bukan dalam hidup kita, ada yang kita tuai secara instan, tetapi ada yang kita tuai mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan anak cucu kita yang akan menuai. Jadi perhatikan apa yang engkau tabur hari-hari ini. Kalau selama hidupmu engkau sudah menabur, tetapi engkau menabur lebih banyak yang buruk, mari kita berubah hari ini. Kita mau menabur yang baik, karena kita mau melihat tuaian yang baik ke depannya. Kemudian Bapak Saudara, kita bisa melihat di Alkitab, Yakub itu menipu ayahnya Ishak. Ketika mau diberkati, dia menipu Bapak Saudara. Dia pakai bulu-bulu sehingga pas diberkati dikira itu Esau. Dan ternyata Ishak. Dia menipu Bapak Saudara. Yakub bukan Ishak. Pada saat Ishak memberkati, dia hendak memberkati Esau, tetapi yang nongol siapa? Yakub. Dia menyamar jadi Esau. Dia berhasil Bapak Saudara. Dia berhasil menipu. Tetapi apa yang terjadi? Esau pun akhirnya ditipu oleh pamannya siapa? Laban. Yakub pun akhirnya ditipu oleh Laban. Dia bekerja 7 tahun untuk menikahi siapa? Rahel. Tetapi yang dikasih Lea pas nikah. Jadi ditutup. Coba bayangkan Bapak Ibu. Udah bekerja 7 tahun. Udah cinta-cintanya. Waduh 7 tahun nih. Dapat cewek cantik katanya kan. Pas nikah 7 tahun. Ternyata mukanya ditutup. Pintar. Pamannya Laban. Kenapa Yakub bisa ditipu? Karena dia juga tukang penipu dulunya. Akhirnya pas dibuka. Bukan Rahel. Ternyata Lea. Akhirnya datang komplain. Kok beda? Ini seperti beli kucing dalam karung. Akhirnya disuruh kerja 7 tahun lagi. Untuk akhirnya mendapatkan Rahel. 7 tambah 7 sama dengan 14 tahun dia harus membayar. Padahal perjanjian awal bukan demikian. Jadi dari cerita ini Bapak Saudara, ingat baik-baik. Kalau engkau berhasil menipu orang, jangan bangga. Engkau akan membayar 2 kali lipat bahkan lebih dari itu. Kalau engkau berhasil mengelabui orang,
Jangan buru-buru senang Bapak Saudara. Ingat, itu piutang karena akan dibalaskan kepadamu. Jadi jangan sumringah kalau kita mendapatkan sesuatu dari hasil ketidakjujuran. Karena itu nanti pasti akan kita terima balasannya. Dan Bapak Saudara, jadi kita harus perhatikan apa yang kita tabur dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini berlaku hukum yang namanya tabur tuai. Bapak Saudara, sayang nggak kepada anak-anak kita? Sayang ya. Kalau engkau sayang kepada anak-anak, perhatikan hidupmu. Jangan sampai kebobrokan kita dituai oleh anak-anak kita nantinya. Lanjut Bapak Saudara. Kedua, kita harus memiliki benih yang baik dari hati yang baik. Kalau kita mau menabur yang baik, maka yang pertama harus punya benih yang baik. Bapak Ibu Saudara, di kampung saya itu sepanjang jalan itu area persawahan. Dan itu ditanam dengan bermacam-macam jenis padi. Dulu hanya ditanam padi yang sekali berbuah itu 6 bulan harus nunggu. Jadi 1 tahun hanya bisa panen 2 kali. Lama-kelamaan karena perkembangan zaman, akhirnya ditemukan yang namanya bibit unggul. Sekarang bisa panen 3 kali dalam setahun. Jadi intinya, kalau kita mau menuai yang baik, maka kita harus punya benih yang baik. Benih unggul. Nah, bagaimana caranya kita punya benih unggul, Bapak Ibu Saudara? Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Untuk memiliki benih yang baik, maka hati kita harus apa? Baik. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati, sebagaimanapun kita pura-pura, pasti akan tercermin di wajah kita. Coba lihat orang yang senyum, senyumnya tulus, dengan senyumnya terpaksa. Pasti akan terlihat Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk memiliki benih yang baik, dikatakan di sini, orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik dari apa? Perbendaharaan hatinya. Bagaimana supaya hati kita yang baik? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana supaya hati kita terjaga dengan baik? Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Hati yang baik tergantung seberapa kita dalam mengenal firman Tuhan. Orang yang jahat, hatinya pasti jahat. Pasti tidak bergaul karib dengan firman Tuhan. Tidak bergaul karib dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hati yang baik diperoleh ketika seseorang memiliki hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah bahas mengenai orang yang melayani Tuhan sekalipun bisa kecapean kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena bejatnya dikuras terus-menerus, nggak pernah diisi, akhirnya kosong, akhirnya nggak bisa merasakan apa-apa. Begitu juga hati kita. Kalau kita tidak pernah menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, maka kita ini tidak berarti apa-apa. Kita nggak punya benih yang baik, Bapak Ibu Saudara. Yang dipunya manusia itu apa? Benih apa? Benih dosa. Tetapi kita bisa memiliki benih yang baik kalau kita akrab dengan Tuhan. Karena akhirnya Tuhan, ini benih yang baik untukmu. Nih benih unggul dalam hidupmu. Bapak Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, mulutnya akan penuh dengan puji-pujian dan perkataan yang membangun. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan, mulutnya akan hanya penuh kutuk, perkataan kotor. Nah, Bapak Ibu, perhatikan mulut kita penuh dengan perkataan kotor atau perkataan yang baik. Nah, hubungan dengan Tuhan membuat kita bertindak hati-hati dalam segala hal, Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, akhirnya kita akan bertindak hati-hati.
Kita akan bertindak hati-hati dengan mulut kita. Kita nggak akan sembarangan ngomong. Kalau kita sudah akrab dengan firman Tuhan, kita nggak akan aneh-aneh ngomong dengan anak-anak kita. Kita nggak akan pernah ngomong ke anak kita, dasar anak bodoh, dasar anak bla, dasar anak ini. Tapi engkau akan mulai perkatakan berkat. Engkau anakku yang diberkati Tuhan. Engkau pasti pintar. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak dengar dari orang tua kita dasar anak yang tidak berguna? Pernah? Dan tidak sedikit itu menyakiti hati kita kan? Kalau kita tahu itu sakit, maka jangan pernah berkata demikian. Karena pada saat kita berkata demikian, kita sedang menabur sakit hati untuk anak kita. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak peduli orang tua. Kenapa? Dia lihat orang tuanya nggak peduli sama neneknya. Akhirnya dia juga belajar. Mama aja nggak peduli sama nenek, ngapain saya peduli sama mama? Kalau kita sebagai anak kurang ajar kepada orang tua kita, maka hati-hati. Engkau akan menuai juga anakmu nanti akan berlaku kurang ajar. Jadi hidup ini berlaku yang namanya tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tentu kita mau menuai yang baik. Tetapi untuk menuai yang baik kita harus punya benih yang baik. Benih yang baik kita peroleh dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan begitu kita akan mulai jaga perilaku kita. Kita akan mulai jaga sikap kita. Kita akan mulai jaga pola hidup kita, Bapak Saudara. Kita nggak akan mungkin macam-macam terhadap hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Untuk menuai yang baik, maka kita harus menabur di ladang yang baik. Kita baca Galatia 6 ayat 8. 3 ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara, kita punya dua hal dalam hidup kita. Dua ladang. Ladang kedagingan dan ladang roh. Kita punya duit 1 juta. Misalnya kita punya duit 1 juta. 1 juta itu kita mau tabur di mana? Di ladang daging atau di ladang roh? Bapak Ibu Saudara, nanti bedakan. Kalau kamu punya duit 1 juta, kemudian engkau pergi ke diskotik, acep-acep sampai kepala udah gini-gini, habis 1 juta. Kemudian kedua, engkau pilih 1 juta itu engkau pakai untuk beli beras, beli pampers, beli telur, engkau bawa pulang ke rumah, istrimu senang. Bapak Saudara, di antara kedua, mana ladang roh dan mana ladang daging? Mana yang membuat engkau akhirnya mengerti rencana Tuhan dan mana yang membuat engkau menikmati dunia? Bapak Saudara, kita selalu punya dua pilihan dalam hidup kita. Kita mau menabur di ladang daging atau menabur di ladang roh. Atau misalnya Bapak Saudara, kita punya waktu yang sama betul Bapak Ibu dari jam 10 sampai jam 12. Tetapi kita jam 10 sampai jam 12 itu kita pilih untuk tidur atau kita pilih untuk pergi ibadah. Selalu ada dua pilihan. Kita mau menaburnya di mana waktu itu? Malam hari nggak punya kerjaan. Hari Rabu malam. Engkau memilih datang persekutuan atau engkau memilih leha-leha di rumah. Itu semua pilihan. Engkau mau menabur di ladang yang baik atau menabur di ladang yang jahat atau daging. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah ngatur hidup kita untuk ikut segala sesuatu. Tetapi dia selalu memberikan kita kehendak bebas, free will untuk memilih yang mau kita ikuti. Pertanyaannya, kita mau menabur di ladang daging atau menabur di ladang roh? Tetapi Bapak Saudara,
Ladang kedagingan itu contohnya begini. Bergosip. Makin digosok, makin sip. Ya kan? Biasanya bergosip itu membesar-besarkan sesuatu. Misalnya, ada seseorang yang bawa motor baru di depan jemaat. Pembukaan kata-kata pertama, dia motor baru ya. Kemudian ada bisikan setan yang lain, nongkrong yang lain. Iya, tapi kayaknya itu dari hasil ini deh. Nongol lagi yang satu. Iya, saya lihat dia kemarin ke sini, ke sini, ke sini. Mulai menyebar kemana-mana. Gosip itu seperti itu. Selalu mengenyangkan daging. Makanya Bapak Saudara, orang yang bergosip gak akan merasakan waktu 2-3 jam. Terus menerus. Karena iblis, ayo lagi, ayo makin mantap. Apalagi Bapak Saudara, amarah, dendam, merokok, kebinasaan. Nah, saya tanya ke bapak-bapak nih, merokok itu ladang daging atau ladang roh? Bapak Ibu, saya nggak pernah ngelarang jemaat untuk merokok. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah larang. Karena saya rindu jemaat itu berhenti merokok dari diri sendiri. Karena mau dilarang kayak gimana pun, saya tahu itu adiksi, itu nggak akan berhenti dengan dilarang. Tetapi kesadaran sendiri, kemauan sendiri bisa berhenti. Contohnya apa? Pak Aris itu dulu juga perokok, tapi akhirnya bisa berhenti. Semua dari kita sendiri. Ada jemaat yang dulu merokok, jemaat yang lama, dia bilang ke saya, saya merokok di rumah saja, kalau di gereja tidak. Terserah, atur aja. Atur saja. Yang penting saya kasih tahu ke firman Tuhannya, diikuti dan diikuti, atur saja. Ada lagi yang pernah Bapak Saudara, ada jemaat yang merokok, dia lihat saya, buru-buru dia gini, tapi saya udah keburu lihat. Saya bilang, santai aja Pak, merokok depan saya nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak akan menghakimi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dengar firman Tuhan, pelan-pelan nanti, kalau punya kemauan bisa berhenti, bisa. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan pula yang nggak merokok akhirnya nyoba-nyoba ya. Ya. Tetapi ladang roh itu contohnya apa? Beribadah, menyelidiki firman, sabar, dan penguasaan diri yang akhirnya membawa kita kepada hidup kekal. Bapak Ibu, ada dua dalam hidup kita ladang itu. Kita sekarang bebas memilih, mau milih ladang roh atau mau memilih ladang daging. Yang memilih ladang roh, katakan amin. Amin, haleluya. Di manakah kita menabur selama ini, ladang kedagingan atau ladang roh lebih banyak? Ya sama-sama ya, tutup mata Bapak Ibu supaya tidak dilihat orang. Di mana kita banyak menabur, ladang daging atau ladang roh? Sekali lagi, ladang daging atau ladang roh? Kayaknya mulai kenal caranya. Nggak apa-apa Bapak Saudara, kita di sini bukan orang yang sempurna, tetapi kita yang orang yang akan terus belajar dan disempurnakan bersama Kristus. Amin. Kita ini banyak kelemahan. Mungkin saya nggak merokok, tapi saya punya banyak kelemahan yang lain. Saya juga lagi diproses Tuhan. Bapak Ibu mungkin punya kelemahan yang terlihat. Bisa jadi saya punya kelemahan yang tidak terlihat dan saya lagi berjuang di dalamnya. Yang penting apa? Kita sama-sama mau berproses. Haleluya. Amin. Nah, terakhir Bapak Saudara, kalau kita mau kalau kita mau menuai yang baik, Galatia 6 ayat 9 bilang begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah.
Kenapa dikatakan jika tidak menjadi lemah? Karena ada orang yang begini, berbuat baik, tapi dia bilang, kok nggak dibalas-balas sih kebaikanku nih? Akhirnya, udahlah. Udah 3 kali opor ayam, 6 kali sate babi, masa bubur pun nggak ada yang balik? Udahlah, nggak usah lah. Ada orang yang bilang begini, percuma jadi orang baik juga dijahatin. Ya benar, tapi jangan biarkan orang jahat mengubah identitasmu sebagai orang baik dalam Tuhan. Amin. Jemaat GBH, saya rindu kita mengerti hari ini bahwa hal pertama yang harus kita pahami, kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan untuk menuai yang baik, maka kita harus memiliki benih yang baik. Dan untuk juga menuai yang baik, kita harus menabur di ladang yang baik. Bapak Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita menabur tetapi di ladang yang salah. Jangan sampai kita dipercayakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita punya uang tapi kita menabur di kebinasaan. Bapak Ibu, sama kita mau melihat yang baik dalam hidup, mau menuai yang baik dalam hidup. Oleh karena itu, satu, kita harus perhatikan apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Kedua, kita harus memiliki benih yang baik untuk menabur yang baik. Dan ketiga, kita harus menabur di ladang yang baik. Amin.